Volume sampah pada momen Natal dan Tahun Baru 2022 di Kabupaten Bulungan diprediksi mengalami peningkatan. Hal ini diungkapkan Tarsisius, petugas eksavator tempat pemrosesan akhir sampah Tanjung Selor di kawasan kilometer 9, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor. Tidak hanya pada momen Nataru 2022, Tarsis juga menerangkan bahwa peningkatan volume sampah bahkan hampir terjadi setiap pekannya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Jorgi Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jorgi. Ya, halo Mei, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi terkini TPA Tanjung Selor. Baik, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Pada hari ini volume sampah pada momen Natal dan Tahun Baru menjelang momen Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bulungan diprediksi mengalami peningkatan mulai di pekan ini pada hari Kamis ataupun hari Jumat, di mana di situ adalah puncaknya perayaan Natal, yang di mana hal ini diungkapkan Tarsisius, petugas ekskavator di TPA Tanjung Selor, kawasan kilometer 9, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor. Dan ia menyampaikan bahwa ada sekitar peningkatan mencapai 2 kubik atau sekitar 2 ton sampah per hari hingga mencapai 16 truk selama 1 hari belakangan ini berulang kembali datang ke tempat pembuangan akhir. Dan juga hal ini yang sangat dia harapkan kepada para petugas di lapangan supaya tetap giat untuk mengantisipasi apabila ada kelonjakan sampah yang tidak terduga di ruas-ruas jalan tertentu. Dan ia juga telah menyampaikan sampah yang nanti diterapkan di TPA Tanjung Selor ini adalah 3 tempat, yaitu ada sampah khusus COVID-19, sampah khusus umum, dan sampah untuk perumahan ibadah, di mana nantinya ini sampah-sampah ini akan terakomodir dalam satu ruas hektar, yaitu akan disiapkan segala antisipasi apabila terjadi penumpukan yang tidak terduga. Kemudian ada berapa petugas yang akan turun melakukan pemerataan di TPA Tanjung Selor sendiri? Baik, terima kasih Mei. Untuk petugas ekskavator TPA Tanjung Selor akan mengerahkan sekitar 3 hingga 5 personil yang diungkapkan Tarsisius, yang di mana lokasi yang menjadi titik utama penaruh sampah-sampah ini sudah ada di sekitar luas lahan 30 kali 15 meter, yang di mana lahan tersebut sudah disiapkan untuk sampah-sampah umum dan sampah-sampah perumah ibadahan. Dan ia meyakini ada beberapa lokasi tempat yang nantinya menjadi rawan sampah tidak terduga, yaitu di sekitar Jalan Agatis, Jalan Sengkawit, tepian Sungai Kayan, dan Kolonel Sutaji. Lalu bagaimana antisipasi sampah menjelang Nataru sendiri? Baik, menurut pendapat dari Tarsisius, petugas ekskavator, langkah konkret yang sudah dilakukan oleh teman-teman DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Kebersihan adalah nantinya ada beberapa titik sudah ditaruh tempat sampah darurat, yang dimana untuk mengantisipasi apabila ada terjadinya sampah yang tidak terduga itu bisa teratasi dan juga tidak menimbul virus ataupun penyakit ada di sekitar, sehingga ia menerapkan lokasi-lokasi yang nanti akan ditaruh itu adalah sudah perhitungkan dan juga sudah dirapatkan adalah letak-letak strategis untuk tidak terjadi penumpukan berlebihan dan segera cepat diangkut ke TPA. Demikian bisa dapat saya sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Jorgi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petugas ekskavator TPA Tanjung Selor. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk volume sampah di TPA akhir ini Pak, ada berapa ton per hari Pak? Kalau untuk satu truknya 2 ton, 2 kubik. 2 kubik ya 2 Pak? kubik dalam satu hari itu, tadi itu 16 truk. 16 truk ya Pak ya. Apakah ada penambahan lahan untuk menaruh sampah-sampah di sini lagi Pak jelang Natal Tahun Baru Pak? Sementara pakai yang ada dulu. Pakai yang ada dulu ya Pak ya. Apakah ada terjadi tanah rendah irigasi begitu Pak di sini? Nggak ada. Nggak ada Pak ya. Untuk luas tanah yang disiapkan untuk taruh sampah di sini ada berapa? Jelang Natal dan Tahun Baru ini Pak? Sekitar 30 kali 50 yang ada ini. 30 kali 50 ya Pak ya. Kemudian untuk pemerataan sampah ini di setiap jam berapa Pak? Kita dari jam 7. Jam 7? Sampai jam 12. Jam 12 ya Pak ya. Kemudian ada berapa petugas Pak yang membantu melakukan pemerataan ini? Kalau yang kami di karyawan sini 11 orang. 11 orang ya Pak ya.
Kemudian apakah ada kendala Pak, semisal untuk menangani sampah ini ada temuan sampah sampah COVID-19 gitu Pak? Sampah COVID-nya dia punya tempat sendiri ya. Oke, lalu kemudian Pak, untuk lahan ini apakah diperkirakan berapa ton Pak untuk sampah jelang Nataru ini Pak? Jelang Natal sekitar satu mobil sekitar 2 ton 3 ton ya. Oke, 3 kubik. 3 kubik ya Pak? Sampai 3 kubik. Oke, terima kasih Pak. Pak, untuk di lahan TPA ini ada disiapkan berapa luas Pak untuk taruh sampah jelang Natal dan Tahun Baru? Kalau luasnya kurang lebih segini lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.